Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the Halo guys, jadi ini aku bakal ngejelasin materi ABM. Sebelumnya ABM itu singkatan dari Activity Based Management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Apa itu ABM? Manajemen berdasarkan aktivitas Activity Based Management. ABM adalah pendekatan strategis yang berfokus pada analisis dan pengelolaan aktivitas dalam sebuah organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Konsep ini berasal dari Activity Based Costing (ABC) yang mengidentifikasi biaya secara lebih akurat dengan mengaitkan biaya pada aktivitas penyebabnya, bukan hanya pada produk atau layanan akhir. Pengertian manajemen berdasarkan aktivitas ABM. Manajemen berbasis aktivitas ABM adalah pendekatan terpadu yang memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan memberikan nilai ini. Manajemen berdasarkan aktivitas mencakup perhitungan, harga pokok, dan analisis nilai proses, jadi mencakup dua dimensi, yaitu dimensi biaya, menyediakan informasi biaya tentang sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang diminati seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Dimensi proses merupakan dimensi yang memberikan informasi tentang aktivitas, apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan dasar dari akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Analisis ini berfokus pada pertanggungjawaban atas aktivitas dan bukannya biaya. Analisis penggerak, mencari akar penyebab. Pengelola aktivitas membutuhkan pemahaman tentang apa yang menyebabkan biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam menghasilkan output, sedangkan output aktivitas adalah hasil atau produk dari suatu aktivitas. Aktivitas dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankannya. Aktivitas tidak bernilai tambah muncul dari aktivitas yang tidak efisien atau tidak diperlukan. Analisis aktivitas berusaha mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan sambil meningkatkan efisiensi aktivitas yang penting. Apa sih itu penilaian aktivitas berdasarkan ukuran keuangan? Penilaian aktivitas berdasarkan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja aktivitas dalam menghasilkan keuntungan. Konsep dasarnya meliputi 1. Aktivitas, tindakan atau proses yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Ukuran keuangan, metrik kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan uang seperti biaya, pendapatan, margin keuntungan, dan return on investment atau ROI. 3. Hubungan sebab akibat, menganalisis hubungan antara aktivitas yang dilakukan dengan hasil keuangan yang diperoleh. Contoh penerapannya sebagai berikut. Laporan biaya penambahan nilai dan bukan penambahan nilai. Biaya penambah nilai adalah satu-satunya biaya yang seharusnya ada dalam perusahaan. Untuk mencapainya, aktivitas nilai tambah dan aktivitas perlu tapi tidak efisien harus dihapus. Biaya nilai tambah dihitung dengan mengalihkan standar ideal dan harga standar. Peran standar Kaizen. Penetapan biaya Kaizen berkaitan dengan pengurangan biaya produk dan proses yang ada. Dalam istilah operasional, hal ini berarti mengurangi biaya-biaya yang tidak bernilai tambah. Pengendalian proses pengurangan biaya ini dilakukan melalui penggunaan dua sub-siklus utama secara berulang-ulang. 1. Siklus Kaizen atau perbaikan berkelanjutan, dan 2. Siklus pemeliharaan. Pembandingan atau benchmarking. Benchmarking disebut pendekatan lain dalam penetapan standar yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi peluang peningkatan aktivitas. Benchmarking menggunakan praktik-praktik terbaik sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja aktivitas. Faktor pendorong dan efek perilaku.
Ukuran output aktivitas diperlukan untuk menghitung dan melacak biaya tidak bernilai tambah. Mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah akan menghasilkan pengurangan permintaan untuk aktivitas tersebut. Manajemen kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas adalah berapa kali suatu aktivitas dapat dilakukan. Penggerak aktivitas mengukur kapasitas aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas memungkinkan dilakukannya prediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dengan berubahnya aktivitas. Analisis varians dalam kerangka aktivitas ini membuat manajer dapat membagi biaya aktivitas menjadi komponen bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Penilaian non-keuangan bagi kinerja aktivitas. Penilaian berdasarkan kriteria non-finansial selain kriteria finansial merupakan penilaian kinerja organisasi yang paling penting dalam lingkungan manufaktur maju. Proses-proses ini meliputi kualitas produk, kecepatan pengiriman produk kepada pelanggan, keseimbangan stok, pengelolaan dan pemeliharaan mesin, serta manajemen. Perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam perhitungan biaya pelanggan berdasarkan aktivitas. Menghitung biaya pelanggan berdasarkan aktivitas sering disebut activity-based costing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk lebih akurat mengalokasikan biaya ke pelanggan atau produk berdasarkan aktivitas yang benar-benar mereka konsumsi. Yang pertama, identifikasi aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan. Kegiatan yang terkait dengan pelanggan bisa berupa layanan pelanggan, pengiriman, pemrosesan pesanan, dan sebagainya. Identifikasi aktivitas yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Yang kedua, tentukan biaya untuk setiap aktivitas. Setiap aktivitas memiliki biaya terkait, misalnya biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, dan lain-lain. Total biaya aktivitas harus dihitung. Misalnya, biaya pemrosesan pesanan bisa mencukupi biaya tenaga kerja, sistem IT, dan peralatan. Yang ketiga, berdasarkan penggerak aktivitas. Tentukan faktor penggerak biaya untuk setiap aktivitas. Penggerak biaya adalah metrik yang menentukan berapa banyak sumber daya yang digunakan oleh aktivitas. Contohnya, jumlah pesanan, jumlah panggilan telepon, dan jumlah pengiriman. Yang keempat, alokasikan biaya aktivitas ke pelanggan. Alokasikan biaya dari setiap aktivitas ke pelanggan berdasarkan konsumsi mereka terhadap penggerak aktivitas. Contohnya, jika seorang pelanggan mengirimkan 5 pesanan dan setiap pesanan menghabiskan Rp50.000, maka total biaya pemrosesan pesanan untuk pelanggan tersebut adalah 5 dikali Rp50.000 sama dengan Rp250.000. Perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas. Jadi, perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas atau Activity-Based Costing atau ABC merupakan metode yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh pemasok dalam mendukung kegiatan bisnis. Pendekatan ini lebih akurat dibandingkan metode alokasi biaya tradisional karena memperhitungkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk bekerja sama dengan pemasok tertentu. Berikut langkah-langkah untuk menghitung biaya pemasok menggunakan metode ABC. Yang pertama, Identifikasi aktivitas utama. yang kedua, Klasifikasikan biaya ke aktivitas. Yang ketiga, Tentukan cost driver untuk setiap aktivitas. Yang keempat, Hitung tarif biaya per aktivitas. dan yang kelima. Alokasikan biaya ke pemasok. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dari langkah-langkah perhitungan biaya pemasok berdasarkan aktivitas.